Salam Bapak Ibu, Saudara-saudara yang kami kasihi dalam Kristus Yesus. Marilah kita mendengar firman Tuhan khotbah Minggu tanggal 23 Februari tahun 2025. Sebelumnya mari kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang akan memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan tertulis dalam Matius 5 ayat 38 sampai ayat 48. Demikian firman Tuhan. Kamu telah mendengar yang difirmankan, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Namun aku berkata kepadamu, janganlah melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kiri. Kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubah. Siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam darimu. Kamu telah mendengar yang difirmankan, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Namun aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, sebab Ia menerbitkan mataharinya bagi orang yang jahat maupun orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar maupun orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upah? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apa lebihnya perbuatanmu? Bukankah bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga sempurna. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Ibu bapak saudara yang kami kasihi dalam Kristus Yesus, tema khotbah kita mengatakan mengasihi musuh. Tentu bahwa ini sesuatu yang sulit untuk dilakukan oleh manusia. Bagaimana kita mengasihi orang yang kita benci, orang yang tidak kita suka, orang yang memusuhi kita, orang yang berbuat jahat kepada kita, bahkan melakukan sesuatu yang tidak baik kepada kita. Firman Tuhan mengatakan bahwa kita harus mengasihi. Saudara-saudara, sebenarnya dalam perjanjian lama juga bahwa firman ini telah ada dalam kitab Keluaran, dalam kitab Imamat, maupun dalam kitab Ulangan, bahwa tentang bagaimana mengasihi. Dan di sini juga ada judul perikop kita tentang pembalasan, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tetapi dalam firman ini kita melihat bahwa bukan mau dimaksudkan ketika mata bersalah langsung dicopot matanya, bukan. Tetapi yang mau dimaksudkan bahwa kejahatan orang yang diperbuat terhadap kita, supaya kita tidak membalaskannya dengan kejahatan. Setiap perbuatan orang yang melawan terhadap hukum dan melawan terhadap keadilan dan firman Allah, bahwa itu tidak perlu dilawan atau tidak perlu main hakim sendiri. Tetapi biarlah Allah yang menentukan, atau bahwa ada, kalau di dunia ini ada hakim yang dapat menjatuhkan hukuman. Artinya jangan ditempuh secara pribadi, tetapi harus sesuai dengan hukum. Ibu bapak saudara-saudara, tentu bahwa ketika orang berbuat jahat kepada kita, bahwa pasti kita tidak senang, pasti tidak suka, bahkan banyak orang yang membalaskan kejahatan dengan kejahatan. Saudara-saudara, ada dikatakan tadi dalam ayat 40, kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga baju. Yang mau kita didorong hidup di tengah-tengah dunia ini, bagaimana kita mengasihi semua orang. Bagaimana kita dapat menolong semua orang. Mengasihi semua orang artinya
bukan hanya orang yang suka sama kita, tetapi kita juga harus mengasihi orang yang membenci kita, orang yang tidak baik kepada kita. Saudara-saudara, lalu selanjutnya bahwa firman ini mengatakan, kasihilah sama manusia dan bencilah musuh. Itu bagi dunia ini. Kalau hanya mengasihi orang yang kita kasihi, bahwa itu adalah telah dikerjakan oleh dunia ini. Mengasihi orang yang mengasihi kita, bahkan orang yang baik kepada kita, itu sudah dikerjakan oleh dunia ini. Tetapi hal yang luar biasa yang disampaikan oleh Yesus, aku berkata kepadamu, kasihilah musuh. Yang pertama, kasihilah musuh. Dengan kata lain bahwa kita tidak perlu membenci musuh. Kita tidak perlu membalaskan kejahatan musuh. Kita tidak perlu membalaskan apa yang diperbuat oleh musuh kepada kita. Tetapi dikatakan kasihilah. Ini hal yang sangat sulit. Seperti yang kami katakan, kalau kita memiliki musuh, jangankan melihat orangnya, melihat miliknya pun kita tidak suka. Misalnya melihat apa yang dia punya, melihat mobilnya, melihat rumahnya, bahkan melihat sandalnya pun mungkin kita tidak suka. Kita akan menyingkir dari situ. Apalagi melihat orang, apalagi berbicara kepadanya. Apalagi dalam firman ini dikatakan bahwa kita harus berdoa kepada musuh kita. Saudara-saudara, kasihilah musuh-musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Orang sudah menganiaya kita, tetapi kita harus berdoa kepadanya. Ini adalah sesuatu yang sulit. Tetapi walaupun dikatakan sulit, bukan tidak bisa. Kalau dari keinginan daging ini tidak akan mampu dan ini tidak akan bisa. Tetapi ketika Tuhan menolong kita dan ketika kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan, kita akan sanggup. Dengan kata lain bahwa kalau kita mengasihi musuh dan kita berdoa bagi musuh, berarti tidak ada menyimpan dendam di hati. Tidak ada menyimpan kesalahan-kesalahan orang lain kepada kita, tetapi kita selalu memaafkannya dan berdoa kepadanya supaya dia bertobat, supaya dia kembali ke jalan yang benar. Saudara-saudara, dengan demikian disampaikan dalam firman ini, dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, sebab ia menerbitkan matahari kepada orang yang jahat dan kepada orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan bagi orang yang tidak benar. Saudara-saudara yang kami kasihi dalam Kristus Yesus, tidak ada bedanya kita menurut firman ini kalau kita hanya mengasihi orang yang mengasihi kita. Tidak ada upahnya. Tidak ada upahnya. Tidak ada keuntungannya bagi kita. Kalau kita hanya mengasihi orang yang mengasihi kita, kalau kita membenci orang yang membenci kita, itu tidak ada upahnya. Dikatakan di sini bahwa pemungut cukai pun berbuat demikian. Artinya orang-orang yang berdosa dunia ini juga berbuat seperti itu. Orang-orang yang jahat itu juga seperti itu. Orang-orang yang melawan Allah juga seperti itu. Mereka mengasihi orang yang mengasihi mereka. Tetapi kalau kita disebut dengan anak Allah, kita bukan hanya mengasihi orang yang mengasihi kita, tetapi bagaimana kita mengasihi orang yang memusuhi kita. Oleh karena itu bahwa kita tidak boleh sama dengan dunia ini. Kita tidak boleh sama dengan perbuatan dan kejahatan-kejahatan yang terjadi di dunia ini. Tetapi kita harus berbeda. Kalau dunia ini hanya mengasihi orang yang mengasihinya, tetapi kita sebagai anak Allah, kita harus mengasihi musuh kita. Saudara-saudara, ini pekerjaan yang sulit. Dan ini bukan yang sulit untuk dipelajari. Hanya melakukannya yang begitu sulit. Mari kita belajar bagaimana supaya tidak menyimpan dendam. Mari kita belajar menolong semua orang. Apakah dia memusuhi kita atau tidak. Apakah dia suka atau tidak kepada kita. Bahwa kita harus tetap
menjadi orang yang mengasihi. Maka mari kita mengasihi semua orang, mari kita mengasihi musuh kita, mari kita menolongnya, mari kita tidak menyimpan benci dan dendam di dalam hati kita, supaya kita menjadi anak-anak Allah. Amin, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami telah mendengar firman-Mu, penuhi hati kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat melakukan firman. Dalam nama Kristus Yesus kami telah berdoa. Amin.